Hari ini aku bakal review salah satu whey protein yang udah lama banget ada di Indonesia dan terkenal banget, rasanya yang enak banget. Hari ini aku bakal review Synthasix ini. Buat kalian yang udah lama banget nge-gym, pasti udah tahu Synthasix ini. Synthasix ini merupakan whey dari BSN, brand yang udah lama banget ada di Indonesia dan merupakan brand salah satu yang pertama yang masuk Indonesia. Nah, sekarang aku bakal coba review dari aspek-aspek yang biasa buat aku review. Buat kalian yang suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian ya. Buat kalian yang pengen tanya sesuatu yang mengenai suplemen, kalian bisa tulis di komen, nanti aku akan bahas di sesi Q&A. Nomor 1, di sini satu kali serving dia mengandung 200 kalori dengan fat 6 gram, carbs 14 gram, dengan sugar 1 gram, dan protein 22 gram. Untuk satu kali servingnya sendiri, dia membutuhkan 47 gram bubuk. Kalau kita bagi 22 gram per 47 gram, berarti kita bisa simpulin rasio proteinnya adalah 46%. Untuk ukuran whey protein sebenarnya ini cukup rendah, 46%. Apalagi dari segi nutrition fact-nya, menurutku proteinnya cukup kecil, sedangkan fat dan carbs-nya tinggi banget kalau dibandingkan dengan whey protein lainnya. Nomor 2, sekarang kita akan bahas dari ingredients-nya. Di sini tetap yang dipakai adalah mostly whey protein concentrate, karena whey protein concentrate disebut pertama. Apakah aman buat orang yang alergi laktosa? Jawabannya tidak, karena masih mengandung whey protein concentrate sebagai whey protein yang dominan. Dan di sini dia tulis masih mengandung sucralose dan asesulfam sebagai pemanis buatan dan masih mengandung artificial flavor. Di sini kandungan yang agak beda dibanding dengan whey lain adalah ada kandungan bromelain. Kalau aku baca-baca tadi bromelain sendiri itu merupakan kayak zat yang fungsinya adalah meredakan peradangan dan nyeri. Untuk kaitannya dengan dunia fitness sebenarnya aku kurang tahu kenapa kok ada enzim bromelain di dalam Synthasix ini. Lalu di sini ada tambahan glutamin peptide, berarti ada asam amino tambahan di dalam komposisinya. Nomor 3, sekarang kita akan bahas dari profil asam aminonya. Di sini tidak ditulis profil asam amino secara detail, cuma dia tulis mengandung 10 gram EAA atau essential amino acid atau asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi kamu harus mendapatkannya dari luar. Dan di sini tulis naturally occurring, berarti semua essential amino acid yang ada di dalam whey protein ini merupakan murni dari whey-nya, bukan dari bubuk asam amino tambahan. Karena kalau lagi kita lihat dari segi ingredients sendiri, dia mengandung glutamin sebagai asam amino tambahan. Cuma yang buat kalian tahu, glutamin itu bukan asam amino esensial. Jadi dia masuk yang non esensial. Karena di sini ditulis 22 gram protein dan esensial amino asidnya 10 gram, berarti kita bisa simpulin non esensial amino asidnya adalah 12 gram. Lalu untuk kandungan BCA-nya sendiri berapa? Di sini tidak disebutkan secara detail kandungan BCA-nya berapa, cuma yang jelas dia masuk kategori EAA yang 10 gram tadi. Jadi menurutku whey ini tetap ada BCA-nya, cuma nggak ngerti jumlahnya berapa karena tidak ditulis. Nomor 4, apakah kategori BMO-nya sesuai dengan nutrition fact-nya? Di sini ditulis protein diperkaya rasa cookies. Karena ini rasa cookies and cream, menurutku sudah sesuai, berarti aman. Nomor 5, sekarang kita akan bahas dari harganya. Untuk harga marketnya sendiri setauku sekitar 700.000 untuk 48 kali pemakaian atau ukuran 5 lbs. Jadi kita bisa simpulin satu kali minum kalian mengeluarkan uang sekitar 14.500 rupiah. Menurutku tergolong mahal, apalagi untuk whey yang mostly concentrate dan rasionya cuma sekitar 46%. Rasio proteinnya kalau dibandingkan dengan whey lain sebenarnya cukup rendah. Carbs dan kalorinya sendiri juga tinggi kalau dibandingkan dengan whey protein lain. Sebenarnya aku juga bingung, ini sebenarnya masuk kategori whey atau semi gainer karena kalorinya sendiri besar, fatnya besar, carbsnya besar, sedangkan proteinnya cenderung kecil. Agak mirip dengan tipikal gainer. Tapi kalau dia dianggap sebagai whey protein sendiri, menurutku dia bukan tipeku. Kenapa? Pertama, rasionya kecil, kedua harganya juga cukup mahal, serta ada asam amino tambahan di komposisinya. Menurutku kalau ada tambahan asam amino di komposisinya itu merupakan sebuah konotasi negatif terhadap sebuah produk whey protein. Cuma yang mantap dari Sinta ini, buat kalian yang udah pernah coba Sinta ini pasti ngerti banget gimana rasanya Synthasix ini. Menurutku enak banget. Whey protein yang selama ini yang aku konsumsi yang paling enak adalah Synthasix ini dibandingkan dengan semua whey yang pernah aku coba. Jadi kalau kalian suka
cari whey proteinnya rasanya enak, kalian nggak begitu peduli dengan rasio protein dan lain-lain, kalian bisa coba banget Sinta ini. Semoga cocok di lidah kalian juga. Sekian review dari saya, semoga bisa membantu kalian. Selalu ingat sebelum kalian membeli whey protein, utamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Dadah.